Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Value ASN Berakhlak dengan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sudah seharusnya seluruh ASN di Indonesia mengimplementasikan core value tersebut dalam kehidupan profesionalnya. Pada kesempatan ini, kami, Angkatan 4, Kelompok 4, Subkelompok 1, telah melakukan interview dengan 3 narasumber Periset BRIN mengenai periset berakhlak. Siapa saja beliau? Mari kita mulai dari narasumber pertama kita, Bapak Dr. Heri Yoga Suara MA, Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Oke, baik. Nama saya Heri Yoga Suara. Saya Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berakhlak sebagai sebuah core value untuk seluruh ASN harus kita turunkan dalam konteks keseharian kita sebagai periset. Itu yang paling penting. Kerja periset adalah mencari satu kebenaran dari ilmu pengetahuan berdasarkan satu atau serangkaian metode-metode tertentu. Yang pertama adalah tentang pelayanan. Bagi saya periset itu juga memberikan pelayanan dalam konteks riset-riset kita ya harus memenuhi kebutuhan masyarakat begitu. Sub-core value-nya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, terus bagaimana dengan nilai yang akuntabel gitu ya? Akuntabel itu apa yang kita lakukan itu harus bisa dikembalikan atau bisa dilihat dan dinikmati oleh masyarakat. Akuntabel. Sifat-sifat yang harmonis ya, bagi saya yang paling penting adalah respect to others ya. Respect pada semua orang lah ya. Dan selalu kita menganggap mereka adalah guru kita gitu kan. Ya termasuk menolong dan sebagainya. Demikian halnya loyal ya. Walau bagaimanapun kita ini adalah orang-orang yang bekerja untuk negara dan bangsa ya. Dan kalau untuk yang adaptif ya saya kira periset itu betul-betul orang-orang yang harus adaptif. Kenapa? Kita harus cepat menyesuaikan. Ya yang terakhir ya kolaboratif. Kolaboratif bagi saya adalah is a must ya, sesuatu yang harus. Ya kita nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa kerja sendirian dan itu harus kita lakukan semuanya lah. Kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah apa yang saya sebut tadi mindset ya, cara berpikir ya. Saya kira yang kemudian disebut melayani bangsa itu yang harus, kalau bagi saya ya cukup melayani bangsa itu yang kemudian 7 kali 3 nilai-nilai itu akan terurai gitu ya. Jadi dalam pikiran kita tuh bahwa saya menjadi ASN, saya menjadi peneliti itu adalah untuk melayani bangsa gitu. Tugas kita para periset adalah bagaimana menerjemahkan berakhlak itu ke dalam keseharian kerja sebagai periset dan keseharian sebagai manusia Indonesia yang berinteraksi dengan banyak Narasumber orang. kedua kita, Bapak Profesor Dr. Sunarno MSI Med, Kepala Pusat Riset Biomedis Organisasi Riset Kesehatan. Kenalkan, saya Sunarno. Saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Pusat Riset Biomedis di Organisasi Riset Kesehatan. Tentu kita sesuai dengan konteks. Konteks dalam hal ini kita sebagai seorang peneliti yang pertama berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Kita harus tahu bahwa kita punya tugas untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tugas kita, sehingga kita harus melayani masyarakat. Masyarakat punya permasalahan, nah kita menyajikan
atau kita melakukan riset yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Akuntabel artinya apapun yang kita lakukan itu kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian K itu kompeten. Nah, kita peneliti dari awal memang sudah dipatok atau harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan kompetensi kita. Salah satunya adalah kita pendidikan minimal kan harus S3, sehingga dengan pendidikan ini diharapkan kita memang benar-benar orang yang kompeten untuk melakukan tugas kita, dalam artian kita melakukan riset sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Kemudian H itu terkait dengan harmonis. Kita harus bisa menjaga hubungan harmonis baik terhadap sesama periset, kemudian terhadap atasan, kemudian termasuk juga kita dalam hidup bermasyarakat. Kemudian L, loyalitas. Tentu kita sama-sama tahu bahwa loyalitas kita harus tunjukkan. Kita ini adalah representasi lembaga atau institusi yang dimana kita bekerja. Berikutnya A, itu adaptif. Kita diharapkan bisa beradaptasi, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Dan yang terakhir K, yaitu kolaboratif. Kita sebagai peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu sendiri saja. Tentunya suatu permasalahan itu bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral ataupun lintas program, sehingga dengan semangat kolaboratif ini diharapkan hasil riset kita akan lebih baik. Narasumber ketiga kita, Bapak Muhammad Adli Rahandi Lubis, SHUT PhD dari Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan. Kenal, saya Muhammad Adli Rahandi Lubis, tadi juga sudah menyampaikan, saya peneliti ahli media di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk, beberapa capaian, dan yang paling berharga menurut saya itu yang 2021-2022 itu menjadi peneliti muda terbaik di ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian Ministry of Science and Technology Korea Selatan. Terkait dengan berakhlak itu landasan utama kita. Ya, berakhlak, orientasi pelayanan itu yang pertama, itu sebagai landasan utama kita dalam bekerja sebagai aparatur sipil negara, saya kira. Jadi kerja keras, memberikan layanan prima yang terbaik sesuai tupoksi. Ya, tugas pokok dan fungsi kita yaitu periset. Kita tekankan di diri kita sebagai ASN, PNS, berakhlak itu nggak hanya semboyan, tapi itu merupakan landasan kerja kita sebagai ASN, khususnya periset di BIM. Nah, jadi kita berikan yang terbaik dalam setiap kegiatan, ya, sesuai dengan fungsi kita sebagai periset. Mulai dari penyusunan proposal, kita buat proposal yang terbaik, kita dapat pendanaan baik internal maupun eksternal, kemudian kita hasilkan output yang terbaik. Output itu ya pastinya kalau kita ingin bermanfaat lebih besar, maka kita namanya impact gitu ya, maka kita harus mempublikasikan di jurnal yang bereputasi pastinya internasional, dan kemudian kita daftarkan di paten. Jadi itu sejalan semuanya, paten, jurnal, publikasi maksudnya internasional, dan kemudian kolaborasi ataupun kerjasama dengan mitra-mitra industri terkait. Kolaborasi itu penting, makanya di situ di berakhlak itu semuanya sudah lengkap sebenarnya. Kita harus bisa kompetensi kita harus kita kuatkan dengan menghasilkan publikasi, paten gitu kan. Akuntabilitas kita juga dinilai di situ. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, kita adaptif. Nah itu kalau kita tidak bisa melakukan itu dengan baik, maka kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Saya kira itu penting sekali. Saya kira mari kita berjuang bersama, konsep berakhlak itu kita laksanakan dengan baik, gitu ya, menjadi dasar. Selanjutnya ya tadi kita harus kompeten di bidang kita, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Itu penting sekali agar ide dan teknologi yang kita hasilkan dapat terimplementasi dengan baik oleh masyarakat. Saya kira itu saja, itu penting. Dari pemaparan narasumber, dapat kita simpulkan bersama bahwa implementasi nilai berakhlak sangat penting bagi ASN Periset. Semoga kita bisa menjadi ASN Periset yang senantiasa menjaga nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan pekerjaan.